ya. Saya hanya pindah iman, ya. Kebanyakan orang panggil saya itu murtadin. Saya nggak marah, tapi sebenarnya saya mengiyakan murtadin itu, ya. Di teman-teman pesantren saya dulu sama kampus Muhammadiyah, ya, karena saya lulus Universitas Muhammadiyah Jakarta, bilang, "Dil, kenapa sih ente sekarang murtad?" Saya bilang, "Emang kenapa? Terkutuk lu jadi gerak neraka." Terus saya bilang, "Jangan gitu, itu adalah fanatisme." Saya bilang, saya nggak marah juga dipanggil murtadin, karena saudara harus tahu murtadin itu adalah bahasa Arab. Ya, itu adalah bahasa Arab yang terbagi dari 2 suku kata. Ini pakarnya bahasa Arab nih, ya, Pak Misrai, ya, saya punya bukunya nih, ya, dia orang hebat. Murtad itu terbagi dari 2 suku kata, murtad dan din. Murtad artinya keluar atau meninggalkan, din artinya agama. Diambil dari suku kata inna dinna indallahil Islam, tidak ada agama di sisi Allah yang paling benar yaitu agama Islam. Nah, murtadin artinya adalah keluar atau meninggalkan agama. Nah, itu sudah tepat. Jadi saya nggak marah. Ngapain juga saya mesti marah? Itu adalah pernyataan yang tepat buat saya. Kenapa? Karena saya ikut Isa Al-Masih, Yesus Kristus, nggak ikut agamanya, saudara. Ya, nggak ikut agamanya. Lalu saya ikut Isa Al-Masih, Yesus Kristus buat apa? Ya mau selamat, karena dia juru selamat, titik. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab maupun sejarah manapun yang menyatakan bahwasanya Isa Al-Masih, Yesus Kristus datang ke dunia bawa agama. Terus saya dihina-hina sampai sekarang, saya terima. Toh Kristen juga diawali dengan penghinaan. Kata Kristen sendiri kan memang sebuah penghinaan, olok-olokan di masa antiknya dulu, ya, yang diberikan kepada pengikut-pengikut Kristus, yang lakunya, hidupnya, perangainya semua seperti Yesus Kristus telah hidup. Sekarang kita dihina, biasa aja kali. Ya. Yang penting apa? Iman kita. Ya, iman kita. Ya. Jadi sekali lagi, saya ikut Yesus Kristus mau selamat. Lalu apakah lantas saya menjadi benci dengan agama saya sebelumnya? Tidak. Ya, kalau saya jadi benci, saya nggak mungkin mengabarkan kabar baik. Yang saya rasakan ini penuh kebahagiaan, penuh kedamaian. Dan saya mau mengajak, ya kalau nggak mau nggak apa-apa, monggo, ya kan gitu. Terus kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing, silahkan. Terus ada nggak penghinaan? Aduh, saya nggak pernah dia menghina. Ya, mau agama apapun saya nggak pernah hina. Tapi bang, semua murtadin kan begitu. Nah itu dia tuh, saya jadi sekarang tuh agak sedikit dilema. Karena ada sebagian mantan-mantan muslim yang memang sukanya hina-hina. Jadi mengeneralisirkan para mantan-mantan muslim yang ada di Indonesia. Ya, saya nggak perlu sebutkan siapa namanya, saudara mungkin sudah tahu begitu ya. Sukanya hina sebelah aja tuh, saya jadi bingung. Model-model kayak kami gini yang mengedepankan moderasi beragama jadi terhalang. Ya, nah, jadi saya berpikir moderasi beragama itu sangat penting, ya, dilakukan. Apalagi pada konteks iman kekristenan yang sekarang sudah digerus zaman. Ya. Nah, apa sih itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Ya, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Jangankan Islam, ya, Kristen juga kalau terlalu berlebih-lebihan itu ekstrim bisa. Ya, itu bisa. Jadi nggak perlulah yang ekstrim begitu. Prinsipnya adalah sebuah kekurangan itu nggak baik, sama halnya dengan sebuah kelebihan. Jadi kekurangan juga nggak boleh, kelebih-lebihan juga nggak boleh. Yang boleh apa? Ya tengah-tengah aja. Ya, itu yang bagus. Nah, moderasi beragama juga diterjemahkan sebagai bentuk beragama yang moderat. Ingat ya, hanya bentuk beragama yang moderat, bukan iman yang moderat. Toleransi boleh, tapi dalam iman tidak boleh. Ya, menghargai satu sama lain dalam beragama, bernegara itu wajib.
Tapi kalau iman toleransi itu enggak ya. Misalkan Bapak sekarang ke minggu ke gereja, Jumatnya ke masjid, enggak. Ranah agama punya ruang tersendiri yang sangat sensitif. Tapi kita butuh saling menghargai. Ya. Nah, terbuka dengan siapa aja, tidak menolak siapapun yang berbeda dengan diri kita. Di dalam kekristenan kita sering banget lihat tanda salib, apalagi Tuhan Yesus ya mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Karena saya mantan pesantren gitu ya, saya berpikir pengajaran saya dengan apa yang ada di iman saya sekarang kok bisa nyambung gitu ya. Kenapa? Karena salib itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Namanya kalau di kita pelajarannya kita mengenal yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hubungan terhadap Tuhan itu harus bagus, terhadap sesama manusia pun juga harus bagus. Nah, saya jadi ingat perkataan di dalam Alkitab, di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama, hablum minallah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang kedua, hablum minan nas. Ya. Kutipannya itu menarik sekali ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri di ayat 39 ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-22. Nah, moderasi beragama dalam perspektif Kristen tuh harus seperti ini. Kita ngambil hablum minan nasnya ya. Kalau hablum minallahnya itu kan urusan saudara dengan Tuhan. Tetapi hablum minan nasnya ini juga diperintahkan Tuhan, hubungan sesama manusia, gitu ya. Dapat dimulai dari ucapan Tuhan tentang hukum yang pertama tadi. Kalau misalkan kita bagus dalam hukum yang pertama tadi, mengasihi Tuhan, maka kita harus seimbang mengasihi sesama. Nah, menariknya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini seperti menolak pandangan tak kenal maka tak sayang. Ya, ada ininya ya, poin-poinnya. Jadi firman Tuhan di dalam Matius pasalnya ke-22 ayat 39 itu jelas-jelas, secara jelas, terang dan nyata bahwasannya ini menolak kata yang sangat populer, tak kenal maka tak sayang. Ya, itu sangat ditolak. Apakah benar kalau kenal maka disayang? Bukannya orang yang sudah kenal lama pun masih sering bermusuhan, ya kan? Berarti ajaran Tuhan Yesus itu mengarah kepada siapapun yang disebut sesama. Baik itu beda suku, beda warna kulit, beda agama, beda status sosial. Nah, itu harus dikasihi walaupun tidak kenal. Masa harus kenal dulu? Ya, orang yang kenal aja belum tentu disayang. Bahkan kenal lama ada permusuhan. Begitu ya. Nah, inilah kasih agape yang hidup dalam diri umat Kristen. Harus dihidupkan kasih ini, sehingga musuh pun bisa diampuni atau dikasihi. Inilah yang terpenting, ya. Nah, harusnya yang begini nih yang di blow up. Ternyata mantan muslim nggak semuanya keras ya, gitu ya. Karena sudah terpatri kepada orang-orang muslim, ya. Mantan muslim itu sukanya ngejelek-jelekin. Nah, kenapa saya nggak model kayak yang sebelah tuh yang suka jelek-jelekin, gitu ya? Karena saya tujuannya memuliakan nama Tuhan, nggak ada yang lain, ya, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada tujuan lain. Saya nggak mau lebih tinggi daripada Tuhan, nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, gitu ya. Tapi sebagai seorang akademisi kita harus mengedepankan yang namanya moderasi agama. Nah, saudara terkasih, bagi orang Kristen moderasi beragama adalah kasih yang terpancar dan bergerak ke arah luar tanpa syarat dan kepada siapapun. Ingat ya, yang bergeraknya ke arah luar. Ya, bukan berarti saudara memaksakan yang dari luar masuk ke dalam. Kalau begitu ceritanya apa bedanya dengan yang lain? Kita
kita kan harus menghilangkan keegoisan kita. Ya, kasih Kristen bukan menuntut perhatian dari luar, bukan menarik yang dari luar ke dalam. Umat Kristen harus menjadi pelopor dan role model untuk moderasi beragama sebagaimana yang diajarkan Tuhan. Ya, jadi begitu. Role model kita nih anak Tuhan yang luar biasa, orang-orang berpendidikan, karena saya seminarnya di Sekolah Tinggi Teologi. Ya, berarti saudara harus jadi contoh, role model, begitu ya. Nah, saudara terkasih, sikap moderasi beragama itu sangat penting. Bagi siapa? Bagi para hamba Tuhan dan juga orang-orang Kristen pada masa kini. Ya, di era globalisasi, di era medsos yang begitu berkembang, moderasi beragama itu sangat penting. Agar dapat memahami sikap moderasi beragama, kita butuh sikap apa? Ya, yang namanya itu legowo, menerima perbedaan, saling menghargai. Sikap ini menjadi formula ampuh dalam merespons dinamika zaman di tengah maraknya intoleransi, ekstremisme dan fanatisme yang begitu berlebihan, yang bisa mencabik ya kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi ini sebuah hal yang harus kita lestarikan, yang namanya moderasi beragama. Nah, kita sebagai akademisi harus gencar mengusung moderasi beragama. Sebagian kita boleh jadi terjebak pada pengalaman yang berlebihan. Saya dulu terjebak dalam pengamalan dan pengalaman iman yang berlebihan. Saya dulu begitu. Saya terjebak dengan itu. Ya. Disinilah peran kita, ya, untuk mengedepankan moderasi beragama, untuk mengajak kutub-kutub, ya, untuk mengajak kutub-kutub yang berlebihan tadi kembali ke tengah. Ini salah loh. Biar kita damai, ini loh harusnya begini. Dulu saya sudah ekstrim begitu ya, terlalu fanatis begitu ya. Untungnya saya nggak jadi pengantin surga. Tahu kan pengantin surga? Ya? Kalau di era saya dulu itu ada pendaftaran yang namanya pengantin surga. Ya, bom bunuh diri. Siapa yang mau jadi pengantin surga itu tandanya mau menyerahkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah. Saya nggak menyatakan semua orang Islam begitu, enggak. Orang Islam, ya namanya udah Islam. Islam diambil dari kata dasar salam, artinya keselamatan. Ya buktikan kalau ada dasar keselamatan di situ. Ya, tapi kalau yang namanya sharing-sharing, tukar pikiran, iman, silahkan. Nah, kalau misalkan saudara mau dan tertarik dengan iman saya, ya monggo terbuka. Ya, tapi jangan ajak saya ke iman saudara, karena saya udah pernah, kan saya nggak mau. Sudah pernah gitu ya. Nah, saudaraku terkasih, agama tidak semata untuk Tuhan saja, karena agama itu ya bukan ciptaan Tuhan. Ya, kalau ada kata-kata agama ciptaan Tuhan, bolehlah sharing-sharing sama saya. Sejak kapan Tuhan itu punya agama? Dan kalau Tuhan punya agama, berarti dia menuhankan Tuhan yang lain, begitu ya. Makanya saya selalu kemana-mana tuh selalu cocok dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Tahu artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu cocok banget. Iman saya tuh sudah ke arah Isa Al-Masih. Itu saya tunjukkan kepada Isa Al-Masih Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Tapi adat istiadat saya nggak pernah berubah. Ya, nggak pernah berubah. Iya dong. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sebutan saya buat Isa Al-Masih. Kalau misalkan, ya, ini cocok nih ya, ini cocok nih. Ini adalah perkataan Tuhan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bagaimana caranya Allah menyebutkan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang? Ini perkataan untuk manusia, makanya saya selalu mengucapkan. Nalar nggak di sini? Nalar ya, karena itu bukan perkataan Tuhan, itu adalah perkataan yang cocok untuk manusia. Bagi saya ya, bagi saya itu adalah perkataan yang cocok buat saya. Ya. Nah, berindonesia, karena kita ada di Indonesia ya. Berindonesia hakikatnya beragama, dan beragama hakikatnya berindonesia, itu yang penting. Agama pasti menekankan pada nasionalisme dan cinta tanah air, cinta damai.
Kalau saya mengamalkan ajaran agama yang saya anut, itu sesungguhnya saya sedang menjaga Indonesia agar tetap agamis. Sebaliknya, jika saya mengamalkan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan patuh pada ketentuan itu, sesungguhnya saya mengamalkan ajaran agama. Itu yang harusnya dipegang. Ya. Nah, untuk itu saya berharap agar setiap kita orang Kristen dimanapun kita berada berkewajiban untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkannya. Ya, moderasi beragama itu harus kita amalkan. Nah, kadang orang itu terlalu fokus kepada yang namanya agama. Terlalu fokus kepada yang namanya agama. Kita tahu agama adalah buatan manusia, ya. Diambil dari bahasa Sanskerta, artinya tidak agama berarti kacau. Agama dibuat agar manusia hidupnya tidak kacau. Ada keteraturan, diatur ibadahnya, diatur ritualnya dan sebagainya, bahkan sampai syariatnya, sampai fikihnya, sampai akidahnya diatur. Ya, itu jelas buatan manusia. Nah, kita harus membedakan dulu. Karena saya mengenal Yesus, makanya saya mau promosiin Yesus sekalian. Ya, nah agama dengan Yesus itu beda. Nah, ini ditujukan untuk orang Kristen. Kalau di luar kekristenan, mungkin dia akan menyimak tapi tidak terlalu paham. Tetapi ini untuk orang Kristen, saya akan membuka pikiran saudara bahwasanya saudara harus fokusnya kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih saja, bukan kepada agamanya. Karena agama adalah petunjuk yang dilakukan dengan ritual yang mengikat, dan agama adalah buatan manusia yang diwariskan kepada keturunannya untuk mengarahkan mereka dalam mencari kebenaran. Itu agama. Sedangkan Yesus atau Isa Al-Masih adalah firman Tuhan yang hidup dan yang melepaskan manusia dari dosa dengan cara hadir di hati orang yang mempercayainya. Ingat ya, dia hanya hadir di hati orang yang mempercayainya. Bang, dia orang Kristen, pasti dong di hatinya ada Yesus Kristus. Belum tentu juga. Lihat yang lagi fenomenal sekarang, agamanya apa? Apakah ada Tuhan Yesus dalamnya? Yang ada yang bilang, ada bang. Aduh, kalau ada kenapa bisa begitu? Ya. Jadi jangan pernah menjustifikasi sebuah agama karena perbuatannya. Jangan. Ya. Nah, saudaraku terkasih, ya, tadi kembali lagi. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah firman yang hidup yang melepaskan manusia dari dosa dengan cara yang hadir di hati orang yang mempercayainya. Sebab dia adalah juru selamat, kebenaran sejati, dan dia adalah Allah yang turun di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Oh, nggak ada weko ya. Saya mau kasih tahu, kalau orang beragama itu selalu fokus kepada pengotak-ngotakan. Ada wilayah tertentu, ya. Contoh, dia orang nggak seiman, jangan naikkan pangkatnya. Dia nggak seiman, jangan kasih makan. Dia nggak seiman, persulit aja kalau bisa. Ngapain dipermudah? Dia nggak seiman, aduh, udah biarin aja, tinggalin. Itu kalau orang beragama, dia langsung fokusnya kepada pengotak-ngotakan. Dia harus cari agama yang seiman dan sebagainya, itu fokusnya kepada agama. Tapi kalau orang fokusnya bertuhan, ya, dia nggak bakalan terkotak-kotakan dengan yang namanya agama. Wah, dia agamanya Buddha, Konghucu, Islam, bahkan agamanya banyak aliran gitu. Dia nggak peduli karena nggak melihat agamanya. Yang dia lihat adalah hablum minanas, hubungan kepada sesama manusia. Itulah yang diajarkan Tuhan. Makanya nggak heran banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Banyak orang yang beragama tidak bertuhan, sekalipun Kristen saudara. Bukan saya menghakimi orang Kristen, enggak, karena sini adalah orang Kristen semua, biar kita sadar, begitu ya. Karena agama tidak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan siapa? Yesus Kristus. Saya tidak mengajak saudara untuk tidak beragama, enggak. Tapi memang di Indonesia ini dikenal dengan agama yang ada berbagai macam agama. Ya, kita harus masuk dari teritorial agama tertentu. Ya, kecuali di KTP nggak ada tuh. Ya, kolom agama itu baru bagus. Tapi karena ada, ya kita harus punya dong. Masa agamanya kosong? Ya, nanti kalau saudara ada masalah, doanya ke siapa? Ya. Lagi sakit dipanggilin penasehat agamanya siapa? Bingung, nggak ada.
ya. Dan ya namanya manusia ya nggak peduli sih sebenarnya. Kalau binaan-binaan saya gitu ya, kan banyak tuh yang percaya Isa Al-Masih, Yesus Kristus, agamanya kolomnya masih sama seperti yang dulu, gitu kan? Ya. Tapi dia nggak peduli saudara. Imannya yang penting, koneksinya sama Tuhan bagus. Amen. Ya, kan yang terpenting adalah koneksi, frekuensi kita nyambung sama Tuhan. Dimana kita kalau berdoa memuji Tuhan, berarti kita menghadirkan Tuhan di situ, ya kan? Itu yang penting, bukan kepada agamanya. Toh kita masuk surga nggak ditanya agama kita apa, benar nggak? Emang ditanya kalau masuk surga agamanya apa? Kalau dia jawab Kristen, oh masuk sebelah kiri di blok L, nah itu surga kompleknya orang Kristen. Tapi kalau yang tanya Islam, oh Islam masuk kanan, ya belok ke kanan lagi ada blok J, nah itu surganya orang Islam. Kan enggak saudara? Kasihan kalau orang Buddha gimana? Lurus terus mantap. Nah, nongol tuh ada dunia, terjun lagi ke bawah karena reinkarnasi. Kasihan kan? Jadi surga itu memang bukan buat agama tertentu, tapi bagaimana kita punya hubungan baik, ya, punya keintiman sama Tuhan. Nanti boleh kita sharing-sharing. Nah saya mau membreakdown tentang agama dengan Yesus. Agama itu kan mengikat ya, membelenggu ya. Anda diatur untuk beribadah dan lain sebagainya. Adakah yang saudara nggak lakukan? Pasti dilakukan karena sudah aturan agama. Sedangkan Yesus itu melepaskan dan memerdekakan. Nah saya bersyukur saya sudah dilepaskan dari ritual-ritual tertentu. Ya, mohon maaf, ini memang faktanya. Saya kalau berdoa selalu menghadap ke salah satu penjuru. Sekarang saya bebas karena saya dimerdekakan. Mau utara, timur, selatan, mau telantang, mau tengkurap, bebas saja saya. Ya, saya dulu berdoa selalu hanya dikhususkan dalam satu bahasa, karena itu adalah bahasa surga. Sekarang saya mau bahasa apa aja silahkan. Ya, beneran. Ya, saya kasih tahu deh. Saya dulu selalu pakai bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab dan diterima, nggak sah. Sekarang pas jadi anak Tuhan, saya berdoa pakai bahasa apa aja silahkan. Ya, ini kan bentuk moderasi beragama juga, gitu ya. Saya berpikir kalau saya berdoa pakai bahasa Sunda boleh nggak? Boleh nggak? Ya Allah Gusti, gitu kan? Abdi, ya mohon pertolongan. Kalau bahasa Betawi boleh nggak? Bade di surga, ampunin aja ya, ayo banyak dosa, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Yang saya khawatirkan Tuhan Yesus benar-benar datang. Sini tahu gua ampunin lo, plok, gitu kan? Ya. Boleh nggak? Boleh, saudara. Beneran. Sekalipun saudara nih nggak bisa berkata-kata, karena saudara banyak pergumulan, banyak dosa misalkan. Saya nggak bilang saudara banyak dosa ya. Kalaupun, karena kita tempatnya hilang dan dosa, nggak ada yang suci. Yang suci cuma satu, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Serupa dan segambar dengan Yesus itu bisa serupa dan segambar, tapi tidak sama. Makanya ada peribahasa serupa tapi tak sama. Iya, serupa dengan Tuhan bisa, tapi kalau menjadi Tuhan Yesus nggak bisa, karena hanya Dia yang kudus. Nah kembali lagi, ya. Kalau saudara banyak pergumulan, banyak dosa, gitu ya. Saya pun begitu. Terus di gereja mau berdoa nggak bisa teriak-teriak, malu sama jemaat di sebelahnya. Tuhan, utang saya banyak. Tuhan, saya begini. Tuhan, saya begini. Malu kan? Saudara hanya berkata-kata dalam hati. Saya kasih tahu, Tuhan juga tahu isi hati saudara. Sekalipun saudara hanya bisa menangis, Tuhan pun tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu Tuhan saya yang sekarang. Makanya ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Saya akan bagikan kepada orang-orang, tapi saya juga harus mengedepankan yang namanya moderasi beragama ini. Jangan sampai adanya ketersinggungan. Ya, kalau mau berdiskusi silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalaupun orang itu dimenangkan, tidak dimenangkan, ragu-ragu,
itu sudah lepas tanggung jawab kita. Kita hanya tugasnya memberitakan. Ya, kita tugasnya hanya memberitakan. Yang penting kita menjalankan amanah Tuhan Yesus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya kalau nggak pergi-pergi ngapain? Ya, amanah Tuhan tuh ibarat orang tua meninggal kasih warisan. Ya, orang tua kasih warisan. Kalau di dunia nyata pasti berebutan. Masa dikasih warisan sama Tuhan nggak berebutan? Berebutan dong. Ya, oke, lanjut. Ya, agama itu punya ritual, punya tata cara. Yesus itu firman yang hidup. Agama itu buatan manusia, kita sudah bahas tadi. Yesus itu Allah sendiri yang turun. Agama itu petunjuk. Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Agama itu warisan. Yesus itu hadir di hati orang yang percaya. Nah ini menarik. Agama itu warisan. Karena ketika saya lahir, dia keluarga yang beragama Buddha misalkan, saya tetap akan jadi Buddha. Saya lahir di keluarga yang beragama Islam, saya pasti akan beragama Islam. Begitupun kalau Kristen, lahir di keluarga Kristen, maka akan menjadi Kristen. Karena agama itu warisan, saudara. Makanya saya lihat ini sumringah semua. Ketika lahir teriakannya bukan koe-koe, tapi haleluya, haleluya. Udah selamat dari lahir. Ya, haleluya, haleluya. Teriakan saya beda, masih nangis belum selamat kan? Gitu, masih beda. Ya. Nah, saudara terkasih, namanya agama itu diwariskan. Makanya betapa kita mau anak kita mengenal Tuhan dengan disekolahkan ke sekolah yang terbaik pun itu nggak menjadi jaminan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan hanya bisa dikenal dengan orang-orang yang mau menghadirkan Tuhan di dalam hatinya. Nah berarti kita sebagai orang tua, karena saya orang tua punya anak itu, tugas saya dari sekarang adalah mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak saya dan menaruh dia di dalam hati. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kalau dilepas kemanapun dia akan kuat. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada agamanya. Nah banyak orang ya yang fokus hanya kepada agamanya. Kalau misalkan orang fokus kepada agamanya, datang ke gereja, dia tersakiti sama jemaat di sebelahnya, terlalu dia disakiti oleh gembalanya, lihat gembalanya berzina dan lain sebagainya, saya yakin dia pindah gereja. Karena fokusnya kepada agama. Tapi kalau fokusnya kepada Tuhan, dia sadar Tuhan gak salah dan dia gak bakalan pindah gereja. Karena kalau bunga tumbuh di berbagai pot, itu bunga gak bakalan berkembang dan gak subur, saudara. Maka itu kalau sudah ditanam di satu pot, dia akan terus tertanam di situ. Apapun ya cuacanya, mau ada badai, mau terik, mau hujan, fokus di situ. Itu baru subur, bagus. Nah banyak kan orang Kristen kan begitu, fokusnya kepada agamanya ini. Dia datang ke gereja udah 20 tahun tuh di bangku yang tengah paling pojok kiri. Pokoknya nggak ada yang boleh nempatin, sampai seluruh pekerja hafal, sampai gembalanya hafal. Pas datang didudukin orang, aduh kurang ajar. Bangku gue udah 20 tahun didudukin. Hah? Gak bisa nih begini nih, gak ke gereja. Gak ke gereja gara-gara bangkunya didudukin orang. Ada gak kira-kira? Dulu ya. Sekarang udah beda ya. Sekarang udah beda. Ya paling parkiran mobil diparkirin orang gitu. Ya, oke saudaraku terkasih, ya sedangkan Yesus adalah hadir di hati orang yang percaya dan kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka semua beres. Mau kita disakitin, mau kita apapun itu, kita fokusnya sama Tuhan. Pokoknya jangan pernah ada yang namanya kepahitan deh. Ya, kalau kepahitan, pasti saudara sering sakit. Ya, akar dari segala penyakit itu dosa. Jangan sampai deh. Ya, makan gak enak. Lagi makan mikirin dia terus, kurang ajar tuh orang terus. Tidur nggak nyenyak, lagi tidur mikirin dia terus. Oh, padahal reset juga. Saudara pasti sakit. Lepaskan aja pengampunan. Ya, coba lihat orang yang lumpuh disembuhkan Tuhan Yesus, didatangi kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang nggak begini, kaki mana yang sakit? Bilang nggak begitu? Enggak. Bilangnya apa? Hari ini juga dosamu sembuh nggak? Ada kepahitan, lepasin. Ya, saya ada kepahitan nggak sama orang-orang dari agama saya yang sebelumnya? Ada dulu, tapi sekarang sudah hilang. Makanya saya subur sekarang.
ya, enggak ada lagi yang namanya kepahitan begitu, nggak ada ya. Nah, agama juga mengarahkan, nah, tapi Yesus itu juru selamat, nggak butuh diarahin lagi, pokoknya itu Tuhan Yesus sudah selamat. Ya, itu aja. Nah, agama juga selalu mencari kebenaran. Nah, kalau selalu mencari kebenaran itu yang bahaya. Karena sesuatu yang salah, dia akan mencari kebenaran sampai kesalahan itu terlihat benar. Itu orang-orang beragama. Ya, saya pernah datang nih, jemaat saya kan menggembalakan di gereja Metodis Injili di Kelapa Gading ya. Jemaat saya memang semuanya panggilnya Bang Fadil begitu ya. Karena dari cangcingnya Babe, Om Tante, Om Opa semua panggil saya Bang Fadil begitu ya. Ada yang datang begitu ke saya, Bang saya mau cerai. Wow. Kenapa? Suami saya berzina. Wow. Terus lantas semudah itu ibu mau cerai? Iya, saya udah gak tahan. Pokoknya Bang saya mau cerai. Saya nggak kasih jawaban. Kenapa? Karena saya melihat dari segi pandang perspektif hamba Tuhan. Ya. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Dia cari-cari ayat loh buat cerai. Bang, di Alkitab tuh kalau pasangan berzina boleh diceraikan. Waduh, mulai cari ayat. Ini tanda-tanda orang yang membenarkan sesuatu yang salah, gitu kan? Maaf ya, kalau ada yang cerai di sini, ya itu kan urusan Anda dengan Tuhan. Yang penting saya sebagai hamba Tuhan selalu melihat perspektif hamba Tuhan, begitu ya. Kalau misalkan ada yang cerai dan sebagainya, itu peperanan dia. Setiap kita kan peperanannya beda-beda, toh? Ya, beda-beda peperanan kita. Mungkin dia sudah benar-benar tidak berdaya lagi dalam peperanan itu. Tapi satu syaratnya, ya, dia akan fokus kepada Tuhan, tidak mau cari yang lain. Habis cerai 2 hari lagi menikah, itu kan aneh. Ya. Nah, ketika dia bilang yang bercerai harus yang berzina maka boleh diceraikan, karena pasangan berzina boleh diceraikan, saya langsung bingung nih. Wah, berarti emang dia niat banget cerai nih, sampai dia cari-cari ayat, gitu kan. Tapi saya bilang begini, Bu, nggak boleh begitu, Bu. Ibu cari-cari ayat. Tapi kalau bahas masalah perzinahan itu di Alkitab sensitif loh, Bu. Memandang seseorang dengan penuh hawa nafsu itu sama dengan berzinah. Berarti kami ini yang kalau ke mall ngeliatin perempuan-perempuan, ya, lalu perempuan istrinya wajib bilang, "Papa, cerai sekarang." Papa sudah pandang itu nafsu. Begitu banyak orang-orang Kristen yang udah cerai dong kalau begitu. Ya. Kalau saya kan dulu enggak, memang kalau ada yang lewatan begitu harus dilihat, nggak boleh berkedip, tapi kalau udah berkedip dosa. Pandangan pertama itu rezeki, ya kan? Sudah. Kalau udah berkedip baru dosa. Setiap agama kan punya pandangannya masing-masing dan semuanya benar menurut dirinya sendiri. Ya, jadi kita harus saling menghargai. Jadi kalau misalkan saudara lewat ada orang yang melotot ke saudara, wah, ketahuan kan berarti dia mengamalkan amalan yang mana? Gitu. Ya. Makanya saya bersyukur sekali, ya, bukan sebuah kebetulan saya menjadi anak Tuhan dan hidup di antara mayoritas orang yang belum percaya hingga akhirnya mengharuskan saya membawa Injil kepada mereka agar tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena kita sudah dimenangkan dan kita menjadi anaknya, maka kita harus berbuah. Jangan tidak berbuah, saudara. Seperti dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 6-9, saudara bisa baca. Di dalam ayat itu, kekristenan yang dikehendaki Bapa adalah kekristenan yang bertumbuh dan berbuah. Nah, buahnya pun hendaknya dapat dinikmati oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Ingat ya, buahnya dapat dinikmati, enggak sendiri. Firman ini sesungguhnya menasihati kita agar kita tidak terlena dengan kondisi pertobatan kita. Nah, bisa aja dong saya nggak menginjil karena saya udah bahagia, ngapain susah-susah, resikonya banyak, ya kan? Nah, pertobatan tanpa buah akan mengakibatkan penebangan, saudara. Jadi camkanlah ayat ini di dalam Lukas pasalnya ke-13 ayat 6-9. Agar kekristenan yang dijalani haruslah berbuah lebat bagi sekeliling kita. Ya, saya berpikirnya begini, berbuahnya itu seperti apa? Apakah harus dengan jiwa-jiwa? Bukan juga begitu berpikirnya, tetapi berbuahnya begini.
Yesus, maka kita harus berbuah. Buah dengan apa? Dengan diri kita. Kita yang tadinya dulu suka bohong, sekarang nggak lagi tukang bohong. Dulu kita suka ngambil hak orang, sekarang lagi nggak lagi ngambil hak orang. Dulu suka berzina, sekarang lagi nggak suka berzina. Berbuah, dan buahnya itu bisa dirasakan orang lain. Jadi orang-orang di sekeliling kita bisa berkata gini, duh Fadil dulu tukang bohong nih, sekarang kok dia jujur banget ya. Pokoknya apapun amanah saya kasih ke dia, dia jujur orangnya. Itu buahnya bisa dinikmati. Si Fadil dulu suka ngambil hak orang lain, ya, merampok, korupsi dan sebagainya misalkan, ya. Karena saya lebih enak contohin diri saya biar nggak salah sebut kan. Kalau sebutin nama orang kan nggak enak. Kalau benar kan bahaya. Mendingan contohnya diri saya sendiri, jadi gitu. Ada yang bisa marah begitu kan. Tuhan, Fadil dulu suka berzina, sekarang kok enggak ya? Hebat nih dia berubah. Orang lain merasakan buah kita. Nah, kita bisa memenangkan diri kita sendiri. Itu kuncinya penginjilan. Bagaimana kita bisa memenangkan orang lain kalau diri kita tidak dimenangkan, saudara? Ya, makanya di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 6 sampai 9 menggambarkan pohon ara yang ditanam di dalam kebun anggur yang memiliki makna rohani sebagai berikut ya. Pohon ara itu sama dengan orang Israel. Ya, orang Israel itu sama dengan orang Kristen, makanya ada penyebutan Israel rohani. Secara rohani kan begitu, ya. Nah, anggur itu bisa diartikan darah Kristus, ya, yang menyelamatkan manusia dari hukum dosa. Nah, pohon ara yang ditanam di kebun anggur itu artinya adalah orang Kristen yang telah diselamatkan dari dosa. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita yang sudah diselamatkan harusnya berbuah lebat. Sekali lagi ayat ini mengingatkan kita agar lebih sungguh dalam menjalani keselamatan yang sedemikian mahalnya lewat darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Bila kita tidak sungguh-sungguh akan peringatan tersebut, maka ya jangan salahkan Allah Bapa kalau kita ditebang. Udah sih, monggo segitu dulu ya. Ntar kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Pak Misra, mohon maaf kalau ada kelebihan. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu ya Mas. Ya, Bapak Ibu, baik yang live di YouTube, di Zoom, dan juga yang ada di tempat ini, waktu dan tempat saya berikan buat kita yang ingin untuk bertanya. Sebelum hambanya melanjutkan, mari silakan. Ya, silakan, Ibu. Saya mau bertanya dua hal, Pak. Yang pertama, sebelum Bapak jadi Kristen di agama yang semula, sebenarnya tujuan utama beragama pada waktu itu apa, Pak? Pada umumnya, bukan secara pribadi saja. Mungkin secara pribadi itu Bapak dan juga secara umum. Yang kedua, mungkin Bapak berikan kami tips-tips bagaimana cara pendekatan penginjilan yang bisa kami lakukan untuk menolong saudara kami, ya, saudara kita, gitu, untuk bisa memenangkan. Selain tadi kita semua orang-orang percaya harus berbuah manis, adakah tips yang lain untuk bisa kami kerjakan memenangkan jiwa? Terima kasih. Oke, panitia Ya, boleh dong satu. langsung dijawab atau bagaimana? Boleh dong panitia satu, tolong buku saya satu ke sini. Oh iya, Ya, panitia juga tolong buku. Bawa bukunya lupa saya. Ya, jadi pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama itu apa? Tujuan agama, tujuan dari Pak Fadil ini. Oke, ibu siapa namanya? Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth. Wah, namanya udah luar biasa Ibu Elizabeth. Nah, Ibu Elizabeth, dulu waktu saya beragama tujuannya cuma satu, dia mau selamat, udah itu aja. Makanya dengan tujuan saya itu saya bisa atau mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan saya. Terima kasih. Maaf, terima kasih. Jadi saya mau melakukan ya apa saja yang diperintahkan Tuhan saya. Tetapi semakin kesini saya jadi menemukan tujuan hidup. Karena apa? Karena kalau kita mau selamat,
Dalam arti tanda kurung masuk, tanda kutip masuk surga ya, karena tujuan semua manusia kan mau masuk surga ya. Nah, sekarang kesini saya mau kenal siapa yang punya surga. Kita harus tahu dulu siapa yang punya surga dan bagaimana cara untuk masuk surga yang benar. Nah, kalau saya waktu itu punya konsep beribadah dengan amal baik, ya, beribadah dengan amal ini kesaksian saya ya, boleh ya, terserah ya. Namanya kesaksian, tidak boleh digugat. Karena ibu bertanya sedemikian, saya bersaksi jadinya ya kan. Nanti dikait-kaitkan, itu nggak melakukan moderasi beragama. Enggak, ini kan kesaksian. Dulu biarkan dulu, ya karena ibu Elizabeth bertanya, saya jawab. Saya merasa amal ibadah itu tidak bisa menolong saya. Padahal saya merasa saya sudah beribadah dengan baik. Kenapa? Kalau amal ibadah itu menjadi tolak ukur masuk surga, maka saya harus tahu dulu tolak ukur masuk surganya berapa dalam takaran amal ibadah ini. Masalahnya saya nggak pernah tahu di buku kitab suci saya yang lama nggak ada tolak ukurnya berapa. Misalkan 1000 amal kebaikan. Nah saya kan udah santai tuh, kalau udah 1000 saya santai. Ini nggak ada tolak ukurnya, ya nggak ada tolak ukurnya. Dan nggak ada yang berani pada masa itu sampai dengan sekarang yang mau menyatakan atau berani menyatakan amal ibadah saya lebih banyak daripada amal buruknya. Berarti kan susah banget. Karena nggak ada yang tahu tolak ukurnya. Saya pun demikian, aduh saya nggak tahu tolak ukur dan saya nggak berani mengatakan bahwasannya amal ibadah saya terlalu banyak atau sudah melampaui amal dosa saya, enggak. Jadi saya berpikir siapa yang punya surga? Tuhan. Dan bagaimana caranya? Dan siapa itu dia? Akhirnya saya menemukanlah ya sebuah konsep, yaitu bagaimana saya diakui sebagai anak. Kalau dulu kan enggak. Saya melakukan segala amal ibadah itu dengan perwujudan seorang hamba. Ya, dalam tanda kutip ya, seorang, ya saya nggak mau bilang budak ya, saya nggak mau bilang budak, tapi hamba yang mau melakukan segala sesuatu agar mendapatkan reward dari tuannya. Kalau nggak melakukan dapat punishment. Ya, makanya saya sering takut-takut itu. Jangan gitu ntar dosa, jangan begini ntar dosa. Dosa terus kapan dapat pahalanya? Begitu kan? Nah kalau sekarang saya bahagia kenapa? Karena saya diakui sebagai anak. Kan barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak. Nah konsep anak ini menjadi sangat berarti buat saya. Kenapa? Kalau saya secara roh diakui sebagai anak. Contoh begini, Pak Mis, saya jadi contoh nggak marah kan? Sangat tidak marah. Pak Mis punya pembantu. Pembantunya itu rajin banget. Sebelum Pak Mis berangkat kerja udah disiapin kopi. Ke pasar nggak perlu ngomong apa aja, tiap hari Senin sampai Minggu dia udah tahu mau makan apa. Pokoknya udah sangat diandelin itu pembantu. Rajin, ya itu pembantu. Tapi Pak Mis punya anaknya males kan? Contoh ya Pak. Jangan contoh. Anaknya males banget, kalau disuruh susah, suka ngelawan orang tua. Ini contoh ya, duniawi ya, bukan hal rohani ya, duniawi. Pokoknya nggak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan pembantunya. Kalau Pak Mis meninggal, warisannya jatuh ke pembantu atau ke anak? Tetap anak Pak. Ya. Mau pembantu sebagus apapun, jatuh warisannya ke anak. Nah, saya ini mau bagaimana udah dianggap anak sama Yesus Kristus. Ya, udah dapat warisan Bu. Warisannya apa? Sorga. Masa saya mau melepaskan sesuatu yang berharga itu? Nggak mau saya. Ya, makanya saya sekarang menjadi anak Tuhan. Itu yang pertama. Tepuk tangan dulu. Tips di dalam melakukan penginjilan. Nah yang kedua, tips melakukan penginjilan. Sebenarnya tidak ada cara atau model penginjilan yang paling baik, juga yang paling buruk, tidak ada. Karena kita nggak bisa menghakimi kuasa Roh Kudus dalam memberikan hikmat kepada setiap penginjil. Kita nggak bisa menghakimi. Kebetulan aja, kan Roh Kudus itu dua ya simbolnya, yaitu apa? Api dan
Merpati. Nah kebetulan aja saya disambar merpatinya jadi begini. Kalau yang berkobar-kobar suka kebetulan mungkin dia kesambar apinya gitu ya. jadi kebetulan aja saya kesambar merpatinya gitu ya. Yang penting kan semuanya dipakai Roh Kudus begitu ya. Tapi yang jelas kalau mau mengarah ke moderasi beragama, perlihatkan persamaan. Jangan lagi mengedepankan perbedaan. Yang saya lihat hamba-hamba Tuhan itu selalu mengedepankan perbedaan. Pokoknya Isa bukan Yesus, udah titik. Padahal di sebelah sana udah tahu itu Yesus Isa. Mau sampai kapan nggak ketemu? Kita seperti pasang tembok bukan jembatan. Kalau tembok kan kita tren-tren ngelangkah juga susah. Nah kita harus jadi jembatan, ya kan? Seharusnya jadi jembatan biar orang nyebrang. Kalau kita jadi tembok, aduh udah salah. Datang-datang ya ke gang begitu kan. Shalom. Udah tahu mayoritas bukan agama Kristen misalkan, di situ mayoritasnya Muslim misalkan. Ya udah, junjung ada istiadat di situ di mana bumi dipijak, ya. Oh ya itu lagi mau dibahas. Ya di situ bumi lagi dijunjung ya itu ya Pak peribahasa ini. Cuman jangan terlalu eksklusif. Pokoknya mengedepankan persamaan. Kalaupun kita disuruh berbaur, ya berbaur. Ya, disuruh doa. Saya sering disuruh doa. Bang ada doa. Itu mayoritas ada yang Muslim, ada yang kan ada yang Syiah, saya bergaul begitu. Syiah, Sunni dan sebagainya. Ada yang pokoknya NU, ya Muhammadiyah, kumpul di situ. Karena kan kita ada persatuan umat-umat yang toleransi beragama tuh, ya kan? Tiba-tiba saya disuruh doa, ya kan? Masa tiba-tiba saya doa dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya? Boleh sih boleh, tapi ya, tapi itu mohon untuk ketika kita berkumpul dengan teman-teman seiman. Kan ini juga dia mau mengaminkan. Nah, ketika mengaminkan, kata-katanya sih sama tetap, tapi bahasanya dirubah. Abanallahi fis samawati yataqaddas ismuka liya'ti malakutuka. Mereka amin, Pak. Ya kan? Ketika amin Roh Kudus bekerja, karena dia nggak sadar yang dibaca saya itu adalah ayat-ayat firman Tuhan tapi bahasa Arab. Yang penting kan mereka senang. Ya. Dan saya pun juga menghargai mereka karena mereka nyaman dengan bahasa itu. Ya, nyaman dengan bahasa itu. Ya udah saya nyamanin. Dan saya nyamannya bawa ayat firman Tuhan. Iya juga saya juga harus nyaman. Tapi ayat firman Tuhan yang bahasa Arab. Udah sama-sama menang kan? Sama-sama enak. Udah gitu. Jadi mengedepankan persamaan. Thank you for your listening. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Waktu di saya masih ada. Mari ada dari Bapak Ibu, mungkin dari Zoom. Ya, silakan Boni. Terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan nama saya Pus Bogoya. Di sini saya mau bertanya atau minta cara atau tips karena ada kenalan saya teman itu orang tuanya kan beda agama, terus setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu itu ke masjid. Tapi kalau hari Minggu itu ibadah. Dan itu sudah bertahun-tahun. Dan bagaimana caranya untuk saya mendekatkan diri untuk menyampaikan biar orangnya tidak tersinggung. Jadi kita tips. Itu orang yang sering dari Senin sampai Sabtu ke masjid, Minggu ke gereja itu teman kamu? Teman? Iya. Dekat? Dekat. Oke, tapi masih Muslim? Masih Muslim. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Tapi namanya siapa? Foni. Terima kasih Ibu Foni. Nah, oh kenapa kata? Oh Nona. Maaf ya Nona ya. Saya hampir lupa tadi. Ini di dalam buku ini ada lihat bagaimana cara menginjil yang tidak menyinggung. Karena kita hanya fokus kepada Isa Al-Masih, tidak kepada agamanya, tidak kepada nabinya, tidak kepada kitabnya, tidak kepada Tuhan.
tapi hanya kita menyampaikan Isa Al-Masih aja. Karena kalau kita menginjil artinya kan kabar baik. Yang kita beritakan siapa? Ya Isa Al-Masih, Yesus Kristus aja. Karena di Indonesia ini nggak ada penistaan Isa Al-Masih. Adanya penistaan agama. Jadi jangan sampai kita terkena penistaan agama. Jadi di sini ada nih sebenarnya Bu Elizabeth, ya. Nanti bisa dibaca di sini ya. Makanya judulnya selubung yang tersingkap. Nah, kalau orang-orang yang masih diselubungi, mereka nggak akan kenal tuh siapa Tuhan. Dia nggak kenal kalau dirinya ada Roh Kudus. Sadar nggak sadar, setiap orang walaupun bukan anak Tuhan, Roh Kudus tetap mendampingi dia. Makanya ketika mereka mau melakukan dosa selalu ada larangan. Jangan dilakukan itu dosa. Jangan dilakukan itu dosa. Nah, kalau ada suara itu sebenarnya Roh Kudus. Sekalipun dia bukan anak Tuhan, ya, itu Roh Kudus tetap mendampingi. Ya, kenapa? Karena kita semuanya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita semua anak-anak Tuhan. Tapi sayangnya mereka belum jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena rohnya belum diserahkan sepenuhnya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Apa buktinya? Yesus Tuhan dari seluruh umat manusia. Karena kita merasakan berkat yang sama. Kita bisa hidup di dunia yang sama, merasakan udara yang sama, merasakan malam yang sama, merasakan siang yang sama, apapun agamanya. Berkat itu ya berbeda-beda karena tergantung siapa yang mengejarnya. Biasanya kalau yang kerja keras berkatnya jadi banyak, yang malas berkatnya dikit, kan gitu aja. Kan Tuhan udah mengaburkan berkat, makanya jangan pernah iri. Misalkan itu orang ya bukan anak Tuhan, berkatnya bisa banyak amat ya. Ya nggak usah begitu, nggak usah memperhitungkan berkat-berkat orang. Mau berkat ya kerja, ya kan? Ada yang sombong-sombong begitu, ini berkat saya banyak. Kalau udah banyak berkat jangan sombong. Saya dulu pas zamannya orang yang suka pamer-pamer tuh, outfitnya cek outfitnya. Jaket 500 juta, jam 1 miliar, ya sepatu 200 juta. Jangan sombong-sombong. Saya bilang, ujungnya murah banget. Jangan sombong-sombong, ya beneran. Tuhan marah. Harta itu titipan, jangan disombongkan. Bayangkan sekarang dia mendekam, ya. Yang dibutuhin bukan jam tangan mewah lagi, tapi jam besuk, saudara. Beneran. Makanya jangan sombong deh, jangan sombong. Ya, lanjut ya. Oke, ada lagi. Enggak, belum itu. Enggak apa-apa. Lanjut. Itu teman ibu, teman nona, ya, dekati. Apa namanya? Terima curhatnya, kenapa kok mau ke gereja? Ya, dan setiap umat Tuhan di dalam gereja, khususnya para hamba Tuhan dan pendeta, harus sadar betul pengetahuan yang namanya Islamologi. Beneran saya, nggak bohong. Minimal untuk membentengi jemaat dari iman-iman yang dari luar, dan dia tahu, biar nggak banyak orang yang malah juga. Sadar, karena kalau orang-orang yang di luar kekristenan, misalkan orang yang biasanya kayak saya dulu ke masjid terus ke gereja, saya tahunya gereja itu adalah masjidnya orang Kristen. Dan ketika saya mau berdialog, saya akan cari ustadznya orang Kristen, yaitu pendeta. Kalau ditanya-tanya nggak bisa, bagaimana? Ditanya Pak Pendeta, iya kenapa? Saya mau tanya, apakah benar Isa Al-Masih itu Tuhan? Dia akan menyebut Isa Al-Masih bukan Yesus. Pendetanya bilang, bukan itu, Isa Al-Masih bukan Yesus. Pokoknya Tuhan kita Yesus. Nah itu udah pasang tembok. Tapi kalaupun kita mengiyakan, kita hanya tahu persamaan itu, terus kita mengiyakan. Lalu pertanyaan berikutnya, Pak Pendeta, emang dia Tuhan yang turun dari surga, yang menjelma menjadi manusia? Iya. Pak Pendeta tahu nggak kalau Tuhan itu tempatnya di mana? Di surga. Iya. Nah Tuhan Yesus ini di dunia berapa lama? 33 tahun. Nah berarti selama 33 tahun surga kosong, karena Tuhannya turun ke dunia. Terus dibombardir begitu. Mau jawab apa? Ya, mau jawab apa? Makanya pentingnya Islamologi, tapi juga penting Kristologi, karena biar nggak pincang, jalannya nggak pincang. Ya, kalau kuat tokoh satu Kristologi, Islamologinya nggak kuat, itu pincang jalannya. Tapi kalau dua-duanya kuat,
jalannya bukan hanya kokoh tapi bisa lari. Minimal bisa mengamankan orang-orang di sekeliling kita dari iman-iman yang dari luar. Tapi Bang, itu kan bukan bentuk toleransi beragama. Enggak. Itu adalah kedaulatan kita untuk menjaga iman. Yang namanya toleransi beragama tuh kita dalam bernegara, ya, dalam apapun itu boleh, tapi iman nggak boleh. Contoh nih, ini masih yang muda-muda nih, Nona juga masih muda. Saya kasih tahu ya, jangan pacaran beda agama, titik. Ya ini Bang disaksikan, nggak boleh dong Bang. Ini namanya apa, membeda-bedakan manusia dan menurut agamanya. Enggak, ini ranahnya kepada keselamatan saudara. Silakan saudara pacaran, saya nggak larang, tapi satu agama. Nah, tapi ini pesan saya kepada anak-anak STT nih, jangan pacaran beda agama. Ya, Bang, tapi kan saya mau menginjil. Saya mau menginjil biar dia masuk agama saya. Saya katakan bertobat kalau begitu. Nggak ada cara menginjil harus dinikahin dulu, nggak ada. Ya, yang ada saudara telah mencobai Tuhan. Bisa jadi, ya, tujuan awal begitu, tapi ketika virus merah jambu itu merajalela, virus merah jambu itu merajalela, yang tidak bisa ditinggal, ya, yang kalau udah ngomong jangan rindu saya aja, ya, saya aja rindu berat, itu udah nggak apa-apa deh, kita kan beda agama, enggak, aku akan ikut kamu. Yang tadinya menggebu-gebu, saudara yang kemakan, begitu kan? Dia nggak menginggiri saudara, nggak mendakwai saudara, cuman karena virus merah jambu itu begitu kuat aja, saudara udah kelompok-kelompok. Saya kasih tahu ya, mau bagaimanapun saudara harus nih, ingat ya, ini yang muda-muda nih, saudara itu ikan hias. Ikan hias. Kalau ikan hias ada di akuarium, mahal, beneran. Mendingan gaulnya, ya, dan bertemannya, setelah pacarannya, ya, sama yang sesama ikan hias. Ingat ya, jangan pacaran kalau bukan untuk menikah. Ya, kalau udah punya komitmen untuk menjalani rumah tangga baru pacaran, kalau nggak jangan. Nah, harusnya berteman dengan ikan hias. Jangan saudara berani-berani coba main di kali, main di comberan, ya, ketemu lele di pakil, ya, dapat ikan cupang. Ketemu ikan cupang diajak belut, gitu. Ya kan? Ya, ingat ya, jangan begitu ya. Ingat pesan saya Nona. Ya, kalau ada yang macam-macam, kalaupun udah seiman, terus ada yang macam-macam juga jangan Nona. Jangan mau dimacam-macamin. Ingat nih yang muda-muda nih, yang di Instagram juga. Pacaran udah sama nih agamanya, tapi ngelenceng gitu, mau dimacam-macamin, jangan. Lepasin untuk orang, putusin. Karena fokusnya bukan ke rumah tangga, tapi ke nafsu. Jangan. Ya, pokoknya pesan saya adalah kalau berani pegang atas, gantung dia. katakan don't touch me. Berani pegang bawah, katakan stop. Ya, tapi jangan digabung. Nanti pegang atas bawah, don't stop, don't stop. Medsos banyak perdebatan antara murtadin dan para mualaf yang mengklaim pilihannya paling benar. Tidak jarang timbul saling hujat. Menurut Pendeta Fadila, apakah perdebatan itu tidak menjadi batu sandungan bagi dalam usaha memberitakan kabar baik atau Injil? Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali, itu menjadi batu sandungan sekali buat saya. Beneran. Banyak sekali orang yang selalu mengusung ajaran yang paling benar dan sebagainya, tapi malah tidak dibuktikan dengan perilakunya. Ya, ya kita tahulah banyak kristuber juga yang ngomongnya paling benar, tapi tingkah lakunya saling dibongkar satu sama lain dan sebagainya.
Ya, udahlah, urusan ibadah, urusan iman antara kita sama Tuhan, gak usah yang lain. Makanya saya sampai sekarang diundang berdebat gak pernah datang. Saya dibilang pengecut, bukan masalah pengecut. Yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang cuma satu. Ya, kalau perdebatan itu rumusnya cuma satu, bagaimana mempermalukan lawan. Udah itu. Kalau lawan udah malu, kita bahagia, kita senang. Dari mana damainya? Jelas itu jadi batu sandungan buat saya dan rekan-rekan saya yang mengarah kepada penginjilan damai yang masuk ke dalam moderasi beragama itu. Makanya saya bersyukur nih, ya kan, ada seminar ini. Jadi saudara bisa tahu, ya, ada loh mantan muslim yang gak selalu berapi-api. Ya kan saya bilang, saya kesambar merpatinya. Oke, ya. Ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, tetapi saya harus menyudahi, ingat waktu kita terbatas. Dari apa yang disampaikan, saya ingin bacakan bagi kita beberapa kesimpulan yang saya dapat. Yang pertama, murtadin itu keluar meninggalkan agama dan mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu, ini sangat amat penting bagi kita. Yang kedua, moderasi beragama itu adalah mengamalkan agama secara seimbang. Jadi tadi di dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan 40, hablum min Allah wa hablum min nas. Kasih kita kepada Tuhan terekspos melalui kasih kita kepada sesama. Ini sangat penting bagi kita. Moderasi beragama juga kita lihat di sini, bentuk beragama yang moderat, bukan iman yang dikompromikan. Jadi kita melakukan ini, tetapi jangan sampai kita mengkompromikan iman kita. Ya, kita bergerak ke arah luar, bukan keluar ke dalam. Ya, jadi kita moderasi beragama itu kita diajar untuk bergerak dari dalam keluar, bukan menyerap dari luar ke dalam. Jadi kita mengimpartasikan kasih kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Ya, di luar sana ada banyak perdebatan, tetapi kita mengajak. Kehadiran kita melalui moderasi beragama, kita mengajak kutub-kutub yang berseberangan untuk kembali kepada yang namanya perdamaian. Jadi kita adalah man of peace yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya, di sini juga saya mencatat bahwa kita beragama itu Indonesia, berindonesia itu beragama. Karena itu sebagai orang beragama, jangan pernah kita menjustifikasi agama hanya karena perbuatannya. Selanjutnya saya mencatat di sini, agama itu membelenggu dengan ritual-ritual yang harus dilakukan untuk selamat. Yesus Kristus justru memerdekakan kita. Agama itu warisan, sedangkan Yesus Kristus itu adalah juru selamat hadir di hati kita. Agama itu mencari kebenaran sampai kebenaran itu terlihat benar. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9 tadi dikatakan bahwa kita hadir di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menghasilkan buah. Jadi buah itu akan kita hasilkan ketika kita memenangkan diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang baik. Kita berikan aplaus buat Allah. Kita akan break Bapak Ibu, dan kita akan masuk pada sesi kedua bersama hambanya Bapak Brigjen Purnawirawan Dr. Andus Harsanto Adi. Kita akan break selama kurang lebih 15 menit. Tuhan memberkati kita semua.